البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat, dan telah kita bahas tanda yang keenam, yaitu zuhurul fitan, munculnya fitnah di akhir zaman. Dan fitnah di akhir zaman sangat dahsyat sekali. Dan fitnah akhir zaman itu sangat mengerikan, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa fitnah di akhir zaman datangnya seperti potongan malam yang tidak kelihatan, sehingga dari fitnah itu akan terjadi banyak pembunuhan, akan terjadi banyak kekafiran, dan banyak orang-orang yang menjual agama mereka karena tujuan dunia mereka. Dan di antara fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat, yang pertama, fitnah yang pertama yang perlu kita fahami bahwa cikal bakal fitnah di akhir zaman itu munculnya dari timur. Fitnah di akhir zaman itu munculnya dari arah timur, dan disitulah nanti terbitnya tanduk-tanduk syaitan. Dan dari tempat timur ini semua malapetaka, semua bala, semua ujian, semua fitnah bermunculan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam banyak riwayat tentang munculnya fitnah dari arah timur. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa timur yang dimaksud adalah Najd. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, demikian juga yang lainnya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustaqbilul masyriq, dalam posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadap ke timur, timurnya Madinah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala innal fitnata hahuna, ketahuilah bahwasanya munculnya fitnah itu dari sini. Ala innal fitnata hahuna, sesungguhnya munculnya fitnah itu dari arah sini. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, dan dari sinilah tanduk syaitan akan terbit. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW beliau mengatakan ketika mendoakan Syam dan Yaman, Rasulullah SAW beliau, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah SAW itu beliau pernah berdoa, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina, wahai Tuhanku, berkatilah sok kami dan mud kami, itu takaran orang-orang Madinah. Wa barik lana fi syamina wa yamanina, wahai Tuhanku, berkatilah Syam kami dan Yaman kami. Faqala rajulun minal qaumi, maka ada orang yang hadir di situ bertanya, mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Nabiyullah, wa fi Iraqina, wahai Rasulullah, dan Irak kami tolong doakan.
yaitu doakan supaya Irak itu juga diberkahi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa inna biha qarnu syaitan, di Irak itulah tanduk syaitan, wa tahijul fitan, dan nanti fitnah-fitnah akan datang bergelombang dari arah Irak ini. Wa innal jafaa'a bil masyriq, dan sesungguhnya sifat kasar, sifat keras itu munculnya dari timur. Kalau kita perhatikan di sini, Rasulullah SAW itu menggambarkan bahwa munculnya fitnah di akhir zaman itu dari arah timur, dan yang dimaksud dengan timur secara detailnya itu adalah Irak, dan timur itu merupakan bekas kerajaan Persia. Oleh karena itu, kalau ada riwayat yang lain di mana Rasulullah SAW menjelaskan ada juga istilah Najd, ada juga istilah dinamakan dengan Najd, sehingga ada Irak, demikian juga ada Najd. Menunjukkan berarti apa? Menunjukkan bahwasanya Najd yang dimaksud sama Rasulullah di situ tanduk syaitan itu akan muncul, itu Najd yang ada di Irak, bukan Najd yang ada di Saudi Arabia. Karena Saudi Arabia pun dinamakan dengan Najd, sehingga nanti banyak orang-orang yang benci sama Saudi Arabia dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menjuluki bahwasanya Wahabi atau Muhammad bin Abdul Wahab itu merupakan tanduknya syaitan, sehingga negeri Wahabi atau negeri Saudi itu merupakan negeri yang penuh dengan fitnah. Kenapa? Karena memang Saudi Arabia itu dinamakan Najd juga. Oleh itu kita katakan yang dimaksud dengan Najd itu bukan Saudi Arabia, karena Saudi Arabia bukan dari arah timurnya Madinah, tetapi yang dimaksud dengan Najd yang dimasukkan dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah dari timur, yaitu dari Irak, kemudian Persia, kemudian dari daratan-daratan sana. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis dikeluarkan Imam Bukhari yang tadi kita sebutkan, di dalam kitab Fitan, Imam Bukhari menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama ila jambil mimbar. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk berdiri di sebelah mimbar, yaitu mimbarnya Madinah, Masjid Nabawi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al fitnatu hahuna, sesungguhnya fitnah itu dari sini, yaitu digambarkan mimbar itu kayak Madinah. Setelah itu Rasulullah berdiri di sampingnya, di samping mimbar dari timurnya. Setelah itu Rasulullah mengatakan fitnah itu munculnya dari sini, dari timur Madinah. Al fitnatu hahuna, sesungguhnya fitnah itu munculnya dari sini. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, di mana tanduk syaitan akan muncul. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW setelah beliau mengatakan seperti itu, maka beliau berdoa. Rasulullah SAW beliau berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, wahai Tuhanku, barokahilah Syam kami. Allahumma barik lana fi yamanina, wahai Tuhanku, berkahilah Yaman kami. Rasulullah menyebutkan dua negeri, Syam dan Yaman. Setelah itu orang-orang yang di situ mengatakan, wa fi najdina, wahai Rasulullah, dan Najd kami tolong doakan barokah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina, Tuhanku, berkahilah Syam kami dan Yaman kami. Setelah itu orang-orang di situ mengatakan lagi, ya Rasulullah, wa fi najdina, wahai Rasulullah, doakan juga untuk Najd kami supaya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sampai 3 kali Rasulullah mengulang lagi, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Setelah itu Rasul ditanya lagi, wahai Rasulullah, tolong doakan Najd kami. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, setelah 3 kali beliau bersabda memberkahi, mendoakan barokah untuk Syam dan Yaman. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, hunakaz zalazil, disitulah nanti akan terjadi banyak zilzal, banyak musibah alam. Wal fitan, demikian juga di sanalah muncul fitnah-fitnah. Wa biha yatlu'u qarnu syaitan, dan di sanalah nanti tanduknya syaitan itu akan muncul.
Berarti kalau kita perhatikan ini antara hadis tadi yang kita sebutkan, Rasulullah SAW mendoakan Syam dan Yaman. Setelah itu ada sahabat yang bertanya, wafi Iraqina, wahai Rasulullah, doakan juga untuk Irak kami. Ada riwayat menyebutkan lafadznya itu Irak, dan ada riwayat yang lain yang menyebutkan para sahabat itu mengatakan wafi Najdina, dan Najd kami wahai Rasulullah. Berarti menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan Najd itu adalah Irak. Yang dimaksud dengan Najd itu adalah Irak, bukan Saudi Arabia. Bukan Saudi Arabia. Walaupun Saudi Arabia itu dari daerah situ itu semuanya dinamakan dengan Najd, tetapi bukan di situ. Karena yang dimaksudkan sama Rasulullah SAW itu adalah timurnya Madinah, dan timurnya Madinah itu adalah Irak. Demikian juga nanti Persia, negara Persia. Demikian juga di belakang mereka. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau mengatakan, qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, Najd min jihatil masyriq. Najd itu yang dimaksud dengan Najd dalam hadis itu adalah timurnya Madinah. Wa man kana bil Madinati kana najduhu badiyatal Iraq. Maka kalau orang itu di Madinah, orang ngomong di Madinah, timurnya Madinah, itu berarti apa? Berarti arahnya itu ke Irak. Wa nawahiha, dan lingkungan sekitar negara-negara yang ada di sekitarnya Irak. Wa hiya syarqu ahlil Madinah, dan Irak itu merupakan timurnya penduduk Madinah. Dan yang dimaksud dengan Najd itu wa aslun Najd, beliau mengatakan, dan Najd itu bahasa Arab Najd itu martafa'a minal ardi, dataran tinggi. Jadi Najd itu apa yang bumi yang tinggi, yaitu dataran tinggi. Wahya khilaful ghaur, dan itu berbeda dengan ghaur. Fa innahu man khafadha minal ard. Kalau ghaur itu di bawahnya, yaitu kalau kita di sini kemudian ada ke bawahnya, itu dinamakan dengan ghaur. Kalau di atasnya, yaitu tempatnya itu ke atas, itu dinamakan dengan Najd. Al-Imam Nawawi ketika menyebutkan hadis ini, beliau juga mengatakan al-muradu bidzalika ikhtisasul masyriqi bimazidin min tasalludi syaitan. Kalau kita perhatikan di sini, berarti timur itu merupakan daerah yang syaitan itu kuat sekali, sehingga sampai tanduknya syaitan itu terbitnya di sana. Setelah itu beliau mengatakan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda juga, ra'sul kufri nahwal masyriq, pemimpin kekafiran itu semuanya munculnya dari timur. Wa kana dzalika fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam hina qala dzalika, dan Rasulullah SAW ketika itu, yaitu di zamannya Rasulullah SAW, beliau menyebutkan wa yakunu hina yakhrujud dajjal minal masyriq, keluarnya Dajjal pun di akhir zaman pun arahnya dari timur. Wa huwa fi ma baina dzalika mansya'ul fitanil azimah. Oleh karena itu berarti apa? Timur Irak, demikian juga jajahan Persia, itu merupakan munculnya semua fitnah-fitnah yang besar di akhir zaman. Wa mithalun li kufratil turk al-fasiqatil atiyati syadidatil ba's, sampai akhirnya nanti muncul sesuatu yang paling mengerikan lagi, yaitu ketika Tatar muncul ke negeri Islam. Jadi maksudnya di sini, kalau kita gambarkan di sini, itu maksudnya fitnah di akhir zaman yang sangat mengerikan yang digambarkan sama Rasulullah SAW itu muaranya munculnya itu dari timur, dan timur itu yaitu Irak dan sekelilingnya, dan itu juga yang dinamakan dengan Madinah. Dan dari timur itu kalau kita perhatikan, yaitu munculnya fitnah dari Irak itu, beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan wa awwalul fitan, dan fitnah pertama kali yang muncul dari timur itu kana man ba'utha min qibalil masyriq, munculnya itu dari timur. Fakana dzalika sababan lil furqati bainal muslimin, dari timur inilah fitnah muncul sampai akhirnya kaum muslimin bercerai-berai, sampai akhirnya kaum muslimin berperang, saling membunuh, itu karena fitnah itu. Wa dzalika mimma yuhibbuhu syaitan wa yafrahu bihi, dan perpecahan di antara kaum muslimin sampai peperangan, sampai bunuh-membunuh, itu merupakan perkara yang paling dicintai sama syaitan. Wa kadzalikal bidah, kata Imam Hajar mengatakan, demikian juga semua bid'ah
nasya'at min tilkal jihah, itu semuanya munculnya dari timur. Tidak ada namanya fitnah, tidak ada namanya sekte sesat munculnya di Madinah, di Mekah nggak ada, tapi semuanya munculnya dari timur. Setelah itu kata Syekh Yusuf Wabil dalam kitabnya ini Asratus Sa'ah, beliau mengatakan wa minal Irak. Coba kita lihat dalam sejarah itu dari Irak itu muncul apa saja. Maka beliau mengatakan faminal Irak, dari Irak itu muncul kelompok Khawarij, sekte yang dinamakan terorisme Khawarij. Wa Syiah, kemudian Syiah munculnya dari Irak juga. Wal Batiniyah, demikian juga kelompok Batiniyah. Wal Qadariyah, kelompok Qadariyah yang menolak takdir. Wal Jahmiyah, Jahmiyah yang sudah dikafirkan. Jahmiyah pun munculnya dari situ, yang sudah dikafirkan sama para ulama yang mengatakan Al-Quran makhluk, dan Jahmiyah mengatakan bahwasanya surga dan neraka nggak kekal. Wal Mu'tazilah, demikian juga kelompok Mu'tazilah, itu juga munculnya semuanya dari Irak. Setelah itu beliau mengatakan wa aktsaru maqalatil kufur, dan kebanyakan pendapat akidah yang kufur itu juga munculnya dari timur. Seperti misalkan Majusi, itu Majusi merupakan otaknya kekufuran dan kesyirikan. Majusi, dari Majusi nanti terpecah menjadi banyak golongan, seperti misalkan Manawiyah. Ada sekte atau akidah namanya Manawiyah yang mengatakan bahwasanya alam semesta itu ada karena Tuhannya itu ada dua, Tuhan baik yaitu cahaya, dan Tuhan buruk yang dinamakan dengan kegelapan. Sehingga kenapa orang-orang Persia itu mereka itu menyembah api, bukan api yang mereka sembah, tapi yang mereka sembah itu adalah cahaya, dan cahaya itu api, tapi bukan api yang mereka sembah. Demikian juga nanti dari timur juga muncul Hindus, yaitu Buddhiyah, Buddha, demikian juga sampai akhirnya belum mengatakan wa akhiran walaysa akhir. Demikian juga akidah yang menyimpang, dan itu muncul di kita zaman kita ini, yaitu seperti Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah, itu juga muncul di sana. Demikian juga Bahaiyah, Bahaiyah pun muncul dari sana, yang mengatakan bahwasanya namanya itu orang namanya Bahauddin, namanya Mirza Ali Muhammad Syirazi, bikin sebuah akidah namanya Bahaiyah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sudah dihapus, sehingga Al-Quran kitab suci kita itu nggak ada. Demikian juga target dia itu menghancurkan Ka'bah. Demikian juga dia menghapus haji, haji nggak ada, tapi hajinya itu di negeri dia. Itu munculnya di mana? Itu juga munculnya itu di tempat ini. Setelah itu beliau mengatakan kata Syekh Yusuf Wabil ini, beliau mengatakan, dan dari situ juga muncul nanti ateisme, muncul ateisme, komunisme, seperti Uni Soviet. Demikian juga nanti di belakangnya lagi Cina, itu semuanya ateisnya, komunisnya munculnya dari situ. Oleh itu kalau kita perhatikan, itu sumber semua malapetaka, fitnah, demikian juga kekufuran dan kesyirikan itu nanti sumbernya dari sana. Sampai akhirnya sejarah Islam itu pernah dicoret dengan kelam sekali dengan munculnya Tatar, dan Tatar pun munculnya dari timur juga, sampai membantai kaum muslimin pada abad ke-7 Hijriah, sampai akhirnya Baghdad banjir dengan darah karena perbuatan Tatar ini. Oleh itu intinya di sini pokoknya kita pahami di sini berarti fitnah itu di akhir zaman itu semuanya bermunculan dari arah timur. Bermunculan dari arah timur, yaitu dari Irak. Dari dulu sampai sekarang Irak itu sumbernya malapetaka. Irak itu merupakan sumber malapetaka, itu Irak. Sampai nanti terjadinya peperangan-peperangan pun nanti di sana. Munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Dajjal dan yang lainnya dari sana juga. Bahkan terjadinya fitnah di zaman sahabat, awal-awal fitnah itu juga dari sana. Oleh itu yang pertama kita pahami, yang pertama di sini intinya bahwa fitnah-fitnah di akhir zaman, fitnah yang dahsyat menimpa kaum muslimin itu muaranya dari Irak, dari Najd. Kemudian akibat dari fitnah ini, akibat dari fitnah-fitnah yang muncul dari timur itu, akibatnya itu ketika menimpa Islam yang pertama, akibatnya terbunuhnya Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan itu juga karena fitnah itu.
yaitu karena fitnah itu muncul dari timur, dan dahsyat fitnah ini akhirnya ketika masuk ke dalam negeri Islam, maka yang menjadi korban pertama kali fitnah itu adalah Utsman bin Affan. Sampai akhirnya Utsman bin Affan pun tumbang juga, meninggal dunia dengan cara dibunuh sama kaum muslimin, sampai orang-orang yang membunuh mengatakan mereka jihad di jalan Allah Ta'ala. Awalnya dari mana ini? Awalnya itu yaitu fitnah ini sebenarnya mulai sejak akhir zaman Umar, tetapi zaman Umar masih kokoh. Akhirnya ketika Umar meninggal dunia karena dibunuh sama orang Persia, yaitu awalnya dari sini Persia. Setelah itu muncullah orang dari Yaman, orang Yahudi, namanya Abdullah bin Saba, yang mendirikan sekte namanya Sabaiyah. Dan Sabaiyah itu kayak Syiah tapi lebih parah. Syiahnya paling parah itu Sabaiyah, yang mengatakan Ali itu Tuhan. Setelah itu dia itu lari, yaitu Abdullah bin Saba itu lari ke Irak. Dan di Irak, demikian juga di Mesir, pendapat dia itu diikuti oleh banyak orang. Orang-orang Irak itu banyak mengikuti. Akhirnya ketika zaman Utsman, maka dia melihat ada celah untuk membantai Utsman. Abdullah bin Saba melihat seperti itu, sehingga apa? Dia membuat sebuah propaganda provokator bahwasanya Utsman itu korupsi ketika menjadi khalifah, itu dia nepotisme. Intinya dia itu harus kita gulingkan. Setelah itu apa? Dia memprovokator orang-orang Irak, demikian juga orang-orang Mesir, sampai terjadi demonstrasi pertama kali. Walaupun pertama kali sempat dihalu sama Ali bin Abi Thalib, akhirnya mereka pulang. Setelah itu tahun depannya demonstrasi lagi besar-besaran dengan target membunuh Utsman. Sampai akhirnya apa? Mereka berhasil membunuh Utsman bin Affan. Itu zamannya siapa itu? Zamannya Utsman bin Affan. Ini fitnah awal kali. Oleh itu apa? Sebenarnya fitnah ini, fitnah di akhir zaman itu pintu gerbangnya adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar itu masih ada, maka Umar itu keras sekali, sehingga zaman itu semua kesesatan itu tertutup, tidak ada yang berani macam-macam karena kerasnya Umar bin Khattab itu. Tetapi ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, tumbang, akhirnya fitnah itu masuk ke negeri Islam, dan yang menjadi korban pertama kali adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada sebuah riwayat sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, pernah suatu ketika Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat senior, dikumpulkan sama Umar. Setelah itu Umar bin Khattab bertanya, ayyukum yahfadhu qawla Rasulillahi fil fitnah? Siapa di antara kalian yang mendengar sabdanya Rasulullah yang berbicara tentang fitnah? Akhirnya Hudzaifah mengatakan, ana ahfadhu kama qala. Wahai Umar, saya menghafal sabdanya Rasulullah seperti yang beliau sabdakan, yaitu saya mendengar Rasulullah bersabda dan saya hafal persis dengan apa yang beliau sabdakan. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, ayo berikan kepada aku hadisnya itu. Innaka lajri, kamu sangat memberani wahai Hudzaifah, sehingga sampai kamu berani mengatakan bahwasanya saya menghafal persis sabdanya Rasulullah seperti yang beliau sabdakan. Maka Hudzaifah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fitnahnya seseorang itu ada pada istrinya, ada pada keluarganya, ada pada hartanya, dan ada pada tetangganya. Fitnahnya seorang laki-laki itu ada pada keluarga, ada pada harta, ada pada tetangga. Tapi fitnah-fitnah ini tukaffiruhas shalah, bisa dihapuskan dosanya karena kita sholat, atau sedekah, atau amar ma'ruf nahi munkar. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, laisat hadhihi, wahai Hudzaifah, bukan fitnah ini yang saya tanya, walakinil lati tamuju kamaujil bihar, tetapi yang saya tanya itu adalah fitnah yang datangnya seperti ombak lautan, yaitu datangnya seperti tsunami yang dahsyat yang menghancurkan semuanya di depannya itu. Akhirnya setelah itu Hudzaifah mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, la ba'sa 'alaika minha,
Ada apa urusan engkau dengan fitnah itu yang kau tanyakan itu? Yaitu ada apa? Yaitu apa urusan engkau dengan fitnah yang kau tanyakan itu? Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Wahai Umar, antara engkau dengan fitnah yang datang seperti ombak lautan itu ada pintu yang tertutup. Ada pintu penghalang yang tertutup kuat sekali itu, sehingga tidak akan engkau itu bisa mendapatkan fitnah itu. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab bertanya, yuftahul babu au yuksar? Wahai Hudzaifah, pintu yang kuat itu nanti akan dibuka pelan-pelan atau akan dipecah pintunya itu, didobrak sampai pecah pintunya itu? Maka beliau mengatakan la bal yuksar, tidak dibuka wahai Umar, tetapi pintu itu akan didobrak sampai akhirnya pecah. Ketika sudah pecah maka pintunya nggak bisa ditutup kembali. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan dzalika ahra alla yughlaq, berarti kalau seperti itu pintunya nggak akan bisa tertutup kembali wahai Hudzaifah. Maka Hudzaifah mengatakan benar, kalau pintunya sudah jebol maka pintunya nggak bisa tertutup kembali. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya pintu itu ketika sudah jebol, fitnah masuk dari lubang itu bertubi-tubi. Akhirnya ketika sudah selesai, apalagi diskusi seperti ini, akhirnya Umar itu menangis. Ketika mendengar sabdanya Rasulullah seperti itu, beliau menangis. Akhirnya setelah itu Umar itu pergi dari majelis itu. Ketika orang-orang sudah pada pergi, maka muridnya Hudzaifah itu bertanya, wahai Hudzaifah, kami ingin bertanya, siapa pintu itu? Siapa itu? Apa pintu itu? Pintu yang menghalangi antara Umar dengan fitnah itu, apa pintu itu? Maka beliau mengatakan Umar bin Khattab. Pintunya itu ya Umar sendiri. Setelah itu ditanya lagi, wahai Hudzaifah, Umar itu tahu nggak kalau dia itu akan menjadi pintu itu? Maka beliau mengatakan iya, sangat tahu sekali Umar bin Khattab itu bahwasanya beliau itulah pintu yang dimaksud dengan sabdanya Rasulullah SAW. Sampai beliau mengatakan, kata Hudzaifah mengatakan, na'am kama anna duna ghadin al-lailah, sebagaimana kamu tahu secara persis sebelum besok itu muncul, itu nanti malam. Jadi sebelum besok matahari terbit itu malam hari, nanti malam itu muncul. Seperti itulah. Inni haddathtuku haditsan laisa bil aghalid, dan saya ceritakan hadis ini kepada kalian bukan seperti dongeng 1001 malam, bukan. Ini pasti akan terjadi. Yaitu cerita ini pasti akan terjadi. Akhirnya setelah itu ketika sudah ditanya seperti itu, yaitu Umar bin Khattab itu, akhirnya apa? Memang Umar itu menjadi pintu gerbangnya. Umar itu menjadi pintu gerbang. Ketika zaman Umar, semua kesesatan tersembunyi, tidak ada yang berani. Sampai ada seorang dari Mesir namanya Subair. Ada seseorang namanya Subair dari Mesir. Dia itu sering sekali memiliki pemikiran yang rancu dalam pemikiran dia itu masalah agama. Sehingga dia itu kalau berjihad itu sering tanya dengan para prajurit ayat-ayat yang syubhat. Itu sering tanyakan, ayat ini kayak apa cara kalian memahami itu? Akhirnya banyak orang bingung, karena yang ditanyakan itu ayat-ayat yang rancu. Setelah itu apa? Beritanya disampaikan kepada Umar. Hai Umar, ada orang Mesir, dia itu sukanya tanya ayat-ayat yang rancu dalam Al-Quran. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, rantai orang itu bawa ke sini, akan saya hukum orang itu. Akhirnya orangnya dirantai, dibawa ke Madinah. Sampai ke Madinah, Umar itu sudah menyiapkan pelepah kurma. Yang mana pelepah kurma itu kan ada lancip-lancipnya itu. Sampai di hadapan Umar, dipukul kepalanya itu sampai berlumuran darah. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, bawa orang ini ke penjara, tunggu sampai sembuh, nanti bawa lagi ke saya. Akhirnya ditaruh di penjara. Ketika sudah mau sembuh, bawa lagi ke Umar, sikat lagi kepalanya sama Umar itu. Setelah itu masukkan penjara, nanti kalau sudah sembuh bawa lagi ke sini. Akhirnya ketika sudah sembuh, bawa lagi ke Umar, pukul lagi sama pelepah kurma itu. Sampai akhirnya orang ini mengatakan, ya Umar, cukup. Kalau memang kamu menghukumi saya hukum mati, bunuh saja itu, nggak usah seperti ini. Maka Umar bin Khattab mengatakan, selama otak kamu masih ada seperti itu, akan saya pukuli kamu itu sampai kamu itu sembuh. Akhirnya dia mengatakan, sudah saya tobat, saya nggak akan bertanya lagi masalah ayat ini, masalah syubhat. Akhirnya zaman Umar itu tertutup. Semua kesesatan, semua kekufuran itu semuanya ketakutan zaman Umar bin Khattab itu. Sampai akhirnya Umar bin Khattab tumbang. Umar bin Khattab tumbang dan meninggal itu di tangannya orang kafir. Akhirnya ketika ditikam itu kan Umar bin Khattab dia bersyukur. Ketika ditikam itu kan waktu subuh. Ketika sholat subuh, Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu, dia itu kan pura-pura sholat di saf kedua.
Akhirnya ketika Umar itu sedang sholat, dia masuk ke depan. Setelah itu dia keluarkan belati yang memiliki dua sisi, dua lempan, dan itu sudah dilumuri racun. Setelah itu Umar bin Khattab ditikam perutnya sampai keluar ususnya, dan ada beberapa tikaman sampai akhirnya jatuh Umar bin Khattab pingsan. Setelah itu orang ini keluar untuk membuat jalan keluar itu sampai sekitar 12 sahabat terkena pedangnya, terkena tusukannya itu, sampai akhirnya 6 orang di antara mereka meninggal dunia karena racunnya. Sampai akhirnya apa? Ketika ada sahabat-sahabat yang terlambat sholatnya, melihat dia itu lari, kemudian dikejar ini Abu Lu'lu'ah itu, kemudian ditangkap dengan kain, yaitu dilemparkan kain, jatuh. Ketika melihat dia itu mau mati, akhirnya dia itu tusuk dirinya sendiri. Abu Lu'lu'ah ini bunuh diri. Setelah itu Umar bin Khattab dibawa pulang ke rumah dalam kondisi beliau itu masih pingsan. Akhirnya ketika itu bingung para sahabat bagaimana membangunkan, karena subuh sudah mau berakhir. Setelah itu ada seorang mengatakan Umar itu nggak akan bangun kecuali dengar azan. Kalau dengar azan telinganya pasti bangun Umar itu. Akhirnya ada orang sebelahnya azan. Ketika azan maka beliau bangun si Umar dari pingsannya. Setelah itu pertama kali beliau tanya itu, apakah manusia sudah selesai sholatnya? Sudah. Akhirnya setelah itu beliau minta air wudhu, kemudian berwudhu. Setelah itu sholat subuh sebelum matahari terbit. Setelah itu beliau tanya, siapa yang bunuh saya ini? Akhirnya diceritakan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah yang telah menyerahkan nyawa saya bukan di tangan orang muslim, sehingga nanti di hari kiamat tidak ada saya urusan dengan orang muslim. Tidak ada masalah saya meninggal di atas orang kafir, tangannya orang kafir, selama bukan orang muslim yang membunuh saya. Akhirnya ketika sudah mau meninggal itu, Umar itu mengutus Abdullah bin Umar, putranya, wahai putraku, coba kamu datang ke Aisyah, coba minta izin kepada Aisyah, boleh nggak saya Umar bin Khattab itu dikuburkan sebelahnya Rasulullah? Akhirnya apa? Datanglah Abdullah bin Umar itu kepada Aisyah. Akhirnya mengatakan, wahai Aisyah, bapak saya mengucapkan salam, titip salam kepada engkau. Kemudian bapak saya itu minta kepada engkau, boleh nggak kalau beliau itu dimakamkan di kamar engkau? Akhirnya Aisyah ketika mendengar seperti ini belum menangis. Kenapa? Karena tinggal satu tempat saja itu. Sudah ada Rasulullah, sudah ada Abu Bakar. Maka beliau mengatakan, demi Allah, saya itu sudah pesan tempat ini, yaitu bahwasanya kalau saya meninggal dunia di sini saya tempatkan itu. Tetapi saya tahu bahwasanya memang orang yang paling dekat sama Rasulullah itu Abu Bakar dan Umar. Akhirnya apa? Saya mengalah. Akhirnya ketika diizinkan, kemudian sampaikan kepada Umar, maka Umar bin Khattab bergembira sekali ketika diizinkan untuk dikuburkan bersama Rasulullah SAW. Tapi belum mengatakan, kalau saya dikuburkan tolong saya di bawahnya Abu Bakar, karena saya tidak sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar minta di bawahnya Rasulullah, sehingga Rasulullah, kemudian di lengannya Rasulullah itu Abu Bakar, kemudian di lengannya Abu Bakar itu Umar bin Khattab. Oleh itu kan kuburnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu nggak sejajar. Rasulullah, kemudian di bawahnya lagi Abu Bakar, di bawahnya lagi Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu dikuburkan sebelahnya Abu Bakar, bukan sebelahnya Rasulullah SAW. Sebelahnya Rasulullah itu Abu Bakar, setelah itu sebelahnya baru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ada sebuah riwayat yang pernah kita singgung, bahwa walaupun sebagian ulama mengkritik riwayat ini, bahwasanya nanti Nabi Isa itu dikuburkan di sebelahnya Rasulullah. Jadi yang dikuburkan sebelahnya Rasulullah itu Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi intinya di sini kalau Umar itu sudah tumbang, maka akhirnya pintu fitnah itu masuk. Dan rupanya kalau kita perhatikan dalam riwayat juga, riwayat sahih juga itu, dalam sebuah riwayat yang sahih itu juga ada sebuah riwayat yang mengisyaratkan bahwasanya nanti Umar bin Khattab dan Utsman itu akan matinya dengan cara dibunuh. Sehingga apa? Sehingga dua orang itu dinamakan dengan syahid. Pernah Rasulullah SAW itu bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, berarti 4 orang naik ke gunung Uhud. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu naik ke gunung Uhud. Kemudian ketika sampai di gunung Uhud, Uhudnya itu bergetar. Bergoyang itu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Uthbuti ya Uhud, wahai gunung Uhud, diamlah kamu. Diam kamu wahai gunung Uhud. Saya mencintai kamu dan kamu cinta sama kita. Tetapi diamlah kamu wahai Uhud. Fa inna alaiki nabiyyun." Karena di atas kamu itu sekarang ada nabi, wasiddiq, ada 1 orang siddiq, wasyahidan, dan ada 2 orang syahid.
Ada 2 orang syahid, yaitu siapa? Umar dan Utsman bin Affan. Ada riwayat yang lebih detail lagi, kalau kita perhatikan itu ada riwayat yang lebih detail lagi dalam hadis yang sahih juga. Ini bahkan berbicara tentang kuburnya mereka berempat, yaitu riwayat yang menjelaskan bahwasanya kuburnya mereka berempat itu dijelaskan itu, yaitu pernah Rasulullah SAW itu beliau istirahat, yaitu pengen bersantai, maka beliau itu masuk ke sebuah kebun di depan Madinah, namanya Bayruha. Ada kebun namanya Bayruha. Di kebun itu dalamnya itu ada sungai yang mengalir. Rasulullah itu senang sekali dengan kebun itu, biasa masuk ke dalam kebun itu. Maka suatu ketika Rasulullah SAW itu beliau itu ke kebun itu, kemudian menaruh kakinya itu di sungai dengan pahanya itu dibuka, yaitu disingkap kainnya itu sampai pahanya itu tersingkap, kemudian kakinya dimasukkan di air itu. Setelah itu ada seorang sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari. Dia itu bernazar, hari ini saya bernazar untuk menemani Rasulullah 1 hari full, saya pengen bersama Rasulullah SAW. Akhirnya beliau ke masjid, mencari ke rumahnya Rasulullah, tanya sama istrinya, istrinya Rasulullah kemana? Maka dia mengatakan, nggak tahu saya kemana Rasulullah itu. Akhirnya ke masjid, tanya sama para sahabat. Ada salah sahabat mengatakan, saya tadi melihat Rasul itu masuk ke kebun. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari itu pergi ke kebun, minta izin sama Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya bernazar hari ini ingin membersamai engkau sampai full 1 hari ini. Maka Rasulullah mengatakan, Abu Musa, kalau kamu pengen menemui saya, kamu tolong jaga pintu gerbang kebun, jaga, jangan ada seorang pun yang masuk sebelum saya izinkan. Nanti kalau ada orang yang mengetuk pintu kebun itu, tolong kamu lapor ke saya, nanti biar saya izinkan atau tidaknya. Akhirnya benar, Abu Musa al-Asy'ari itu menunggu pintu gerbang kebun itu. Tiba-tiba datang orang mengetuk pintu. Akhirnya Abu Musa bertanya, man anta, siapa kamu yang ngetuk pintu itu? Kemudian mengatakan, saya Abu Bakar. Maka akhirnya, tunggu ya Abu Bakar, saya pengen izin sama Rasulullah. Akhirnya datang Abu Musa ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin. Maka Rasulullah mengatakan, idzan lahu fabashshirhu bil jannah, berikan kabar kepada dia, izinkan dia masuk dan kabarkan kepada dia bahwasanya dia nanti akan masuk surga. Akhirnya dibukakan, kemudian mengatakan, Abu Bakar silakan masuk, dan Rasulullah mengabarkan, kamu nanti masuk surga. Akhirnya datang Abu Bakar, kemudian Abu Bakar duduk sebelahnya Rasulullah, kemudian disingkap juga itu, yaitu kainnya disingkap juga, kakinya ditaruh di situ juga. Abu Musa itu masih menjaga pintu gerbang, tiba-tiba datang orang ngetuk lagi. Akhirnya ditanya, man anta, siapa kamu yang mengetuk itu? Maka mengatakan, saya Umar bin Khattab. Maka Abu Musa mengatakan, tunggu ya Umar, tunggu sampai saya izin sama Rasulullah SAW. Akhirnya datang ke Rasulullah, kemudian minta izin, ya Rasulullah, itu Umar bin Khattab minta izin. Maka Rasulullah mengatakan, idzan lahu fabashshirhu bil jannah, izinkan Umar untuk masuk ke sini dan kabarkan dia itu nanti akan masuk surga. Akhirnya dibuka pintu gerbang, kemudian mengatakan, silakan kamu masuk, dan Rasulullah mengabarkan kamu itu nanti masuk surga. Akhirnya Umar bin Khattab datang, duduk sebelahnya Abu Bakar, kemudian kakinya juga disingkap juga, kakinya dimasukkan ke air. Setelah itu Abu Musa jaga lagi di pintu gerbang, tiba-tiba orang datang lagi mengetuk pintu gerbang, tanya, man anta, siapa kamu? Kemudian dia mengatakan, saya Utsman bin Affan. Maka Abu Musa mengatakan, tunggu ya Utsman, saya minta izin sama Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, idzan lahu fabashshirhu bil jannati ma'aha bala'un tusibuh. Ya, ini ada tambahan sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Musa, izinkan Utsman bin Affan untuk masuk dan kabarkan kepadanya dia akan masuk surga dengan ujian yang akan dia terima sebelum meninggal dunia. Dia nanti akan diuji sama Allah Ta'ala sebelum meninggalnya itu. Akhirnya ketika dibukakan, silakan wahai Utsman masuk, dan Rasulullah mengabarkan kamu nanti masuk surga bersama dengan ujian yang akan kamu dapatkan sebelum meninggal dunia. Setelah itu beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu Utsman bin Affan masuk, pengen duduk sebelahnya Umar, sudah nggak cukup tempatnya itu. Akhirnya apa? Utsman itu duduknya depannya Rasulullah SAW. Dan ketika Utsman itu mau masuk itu, ada cerita juga, ketika mau masuk itu, Rasulullah itu tutup pahanya beliau, yaitu ditutup pahanya itu. Kemudian ditanya sama Abu Bakar dan Umar, wahai Rasulullah, kenapa anda tadi tidak menutup paha engkau? Sekarang baru engkau tutup itu. Maka belum mengatakan, saya malu dengan orang yang malu kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu Utsman bin Affan itu terkenal dengan orang yang sangat pemalu, sehingga sifat pemalunya beliau itu pemalu orangnya itu. Akhirnya apa? Dimanfaatkan sama kelompok-kelompok yang sesat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Beda dengan Umar, kalau Umar tegas, tapi kalau Utsman enggak.
Akhirnya apa? Ini sebagai berita juga bahwasanya apa? Kuburnya mereka itu nanti seperti itu. Sampai ada seorang tabi'in yang mengatakan, saya mentakwil riwayat itu, duduknya mereka itu dengan kuburnya mereka, yaitu Rasulullah, sebelahnya Abu Bakar, sebelahnya Umar. Utsman ketika meninggal dunia, tempatnya sudah penuh. Mau dikuburkan sebelahnya Rasulullah, dia mengatakan enggak, saya enggak layak sebelahnya Rasulullah SAW. Tetapi kalau sebelahnya Umar sudah enggak ada tempat, akhirnya Utsman bin Affan dikuburkan di kuburan Baqi. Dan ceritanya ini yaitu Utsman itu sebagai korban pertama. Korban pertama ketika fitnah itu muncul dari timur, yaitu ketika muncul dari timur sampai Umar terbunuh. Setelah itu demonstrasi pertama kali, demo besar-besaran dalam Islam ya seperti ini, zamannya Utsman bin Affan, sampai akhirnya beliau terbunuh sampai akhirnya ketika dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Orang kalau baca sejarahnya itu mengerikan cara bunuhnya itu, yaitu orang-orang yang pendemo itu ngepung rumahnya Utsman, dan dikepung sampai 40 hari, tidak ada bahan makanan, minuman yang masuk ke rumah. Sampai akhirnya para penjaga Utsman, budak-budaknya beliau, demikian juga para sahabat yang tidak bisa menolong beliau, ngirim anaknya Ali bin Abi Thalib, ngirim anaknya Hasan dan Husain, demikian juga yang lainnya. Akhirnya sampai terjadi perang di dalam rumahnya sama para pendemo, sampai beberapa orang meninggal dunia juga. Sampai akhirnya 40 hari, sampai akhirnya setelah itu Utsman bin Affan itu bermimpi. Dalam mimpinya itu ketemu dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Mereka sedang duduk. Setelah itu manggil Utsman, "Wahai Utsman, sini." Dalam mimpi itu. Akhirnya setelah itu datang Utsman bin Affan kepada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Mereka sedang duduk, depannya ada nampan makanan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Utsman, kita semuanya puasa. Saya puasa, Abu Bakar puasa, Umar juga puasa. Dan kami nanti kita nggak akan makan, tidak akan buka puasa sampai nanti kita buka bersama engkau. Maka pulanglah dulu wahai Utsman ke dunia, kamu nanti buka puasanya bersama kita." Akhirnya ketika mendengar mimpi seperti ini, langsung beliau itu malam harinya sahur. Dan ketika sudah sahur itu beliau sudah siapkan kematian beliau itu. Beliau pakai baju kain kafan beliau, kemudian kamarnya itu disemprot pakai minyak wangi, kemudian beliau itu pakai celana. Padahal beliau nggak pernah pakai celana itu. Akhirnya ditanya sama Nailah, istrinya beliau, "Wahai Utsman, kenapa kamu pakai celana? Padahal kau nggak pernah pakai celana itu." Maka beliau mengatakan, supaya nanti kalau saya mati, aurat saya tidak tersingkap. Kenapa? Karena memang Utsman itu orang yang sangat-sangat pemalu dia itu. Akhirnya ketika pagi harinya, beliau mengatakan, "Wahai budak-budakku, pulanglah kalian. Saya hari ini tidak mau ada orang yang meninggal gara-gara saya." Budaknya nggak ada yang mau sama sekali. Sampai akhirnya Utsman bin Affan mengatakan, "Siapa yang pulang dan menaruh pedangnya, saya bebaskan dia. Saya merdekakan dia itu." Akhirnya pada pulang sampai kosong rumahnya itu. Ketika sudah kosong, sampai sudah mulai panas, siang itu mulai panas, akhirnya para pendemo sudah nggak tahan lagi mereka itu. Setelah itu pintu gerbangnya dibakar sama para pendemo. Ketika sudah bakar, dijebol. Ketika sudah dijebol, maka mereka rebutan masuk ke rumahnya Utsman dan mendapatkan Utsman itu sedang duduk membaca mushaf Al-Quran. Sedang duduk baca Al-Quran itu, dan beliau sudah siap untuk kematian itu. Akhirnya para pendemo masuk ke kamar beliau, ada yang menghujani dengan tombak, ada yang pedang, ada yang lainnya itu. Di antara sahabat, anaknya sahabat, nggak ada sahabat yang ikut demo. Sedangkan anak sahabat yang ikut demo cuma anaknya Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar. Itu pun kenapa? Karena fitnah. Dahsyat fitnahnya, nggak main-main itu. Memang zaman itu ngeri kalau kita bacanya itu. Yaitu fitnahnya itu kan tipuan, memang propaganda orang Syiah ini luar biasa. Sehingga Masya Allah memang kita baca sejarahnya itu mengerikan. Sampai akhirnya ketika demo pertama kali kan seakan-akan memang dibuat bermusuhan sama anaknya Abu Bakar. Sampai akhirnya dia itu kan masuk juga itu, ikut demo juga itu. Sampai akhirnya ketika dia itu masuk pertama kali, malah Muhammad bin Abi Bakar ini masuk, kemudian megang jenggotnya Utsman, ditarik jenggotnya itu sampai rahangnya patah. Setelah itu Utsman bin Affan mengatakan, "Wahai anakku, bapak kamu saja nggak berani megang jenggot saya itu." Akhirnya ketika disebutkan nama bapaknya, akhirnya dia itu sedih dan dia menyesal. Akhirnya dia pulang, tidak sedih membunuhnya. Dan setelah itu dia bertobat sampai setiap hari nangis ketika menarik jenggotnya Utsman. Kenapa? Karena propaganda, fitnah. Perkaranya kenapa? Karena ketika para pendemo pertama kali itu mereka demo, kan mereka pulang sama Ali bin Abi Thalib di nego. Setelah itu mereka pulang. Ketika pulang itu ada sebuah surat, stempelnya Utsman bin Affan untuk membunuh Muhammad bin Abi Bakar ini. Sehingga dengan sebab seperti itu dia termasuk marah juga dengan surat itu, padahal bahwa itu surat palsu.
Akhirnya apa? Ketika sudah marah para pendemo itu, maka mereka menghujani Utsman dengan tombak, dengan pedang, sampai akhirnya beliau itu jatuh. Pas jatuhnya itu kepalanya di atas mushaf, sampai darahnya itu netes-netes di atas mushaf itu. Setelah itu mereka pengen memotong lehernya Utsman, jadi pengen di kepala sama badannya mau dipisah. Akhirnya istrinya Nailah itu ketika melihat seperti ini nggak tega, sampai akhirnya Nailah itu datang, kemudian suaminya dipeluk. Supaya apa? Supaya para pendemo itu selesai menusuk Utsman bin Affan itu. Tapi rupanya tidak. Sampai tetap ditusuk tubuhnya Utsman sampai tangannya Nailah itu patah. Tangannya Nailah itu patah. Sampai akhirnya apa? Ketika sudah mau dipenggal lehernya itu, dipegang erat sama Nailah walaupun tangannya sudah patah itu. Akhirnya mereka tidak jadi. Setelah itu mereka itu ngambil semua hartanya Utsman. Rumah itu hartanya bersih, sampai piring pun diambil sama para pendemo itu. Nah, terjadinya itu, masalahnya itu, setelah ini para pendemo keluar, mereka itu datang kepada Ali, mengatakan, wahai Ali, kita sudah bunuh musuh Allah Ta'ala, yaitu Utsman maksudnya itu. Akhirnya Ali marah, kemudian Ali mengatakan, demi Allah, Rasulullah sudah mengabarkan bahwasanya nanti para pembunuh Utsman itu neraka jahanam tempat mereka itu. Akhirnya mereka mengatakan, wahai Ali, kita sudah selesai membunuh Utsman, kita pengen mengangkat kamu menjadi khalifah. Beliau mengatakan, enggak, saya enggak mau. Akhirnya keliling lagi, datang kepada Tolha, datang kepada yang lain sahabat-sahabat, nggak ada yang mau. Sampai akhirnya datang kepada Ali mengatakan, wahai Ali, kalau kamu tidak mau menjadi khalifah, maka kami akan mengangkat khalifah bukan dari sahabat. Akhirnya Ali melihat maslahat, kemudian beliau mau menjadi khalifah. Setelah itu apa? Orang-orang pendemo itu membaiat Ali. Setelah itu mereka masuk dalam barisan Ali. Disitulah terjadi nanti khilaf antara Ali dengan Muawiyah. Nanti insya Allah akan kita ceritakan perang Siffin, perang Jamal itu nanti masalahnya ini. Yaitu apa? Yaitu orang-orang itu menganggap Ali itu pasukannya adalah para pembunuh Utsman. Padahal pendapatnya Ali itu enggak, nanti akan saya kisos, tetap siapa yang bunuh Utsman akan saya pegal lehernya itu. Tetapi jangan sekarang. Kenapa? Karena saya belum kuat kekuasaannya itu. Nanti kalau saya sudah menjadi kuat kekuasaan saya itu, nanti akan saya pilih-pilih itu. Siapa di antara mereka yang ikut membunuh Utsman, kita hukum kisos. Tetapi apa? Tapi keluarganya Utsman, Muawiyah, dan orang-orang yang Syam, mereka nggak terima. Mereka pengen cepat dikisos orang-orang yang membunuh Utsman. Akhirnya apa? Nanti terjadi khilaf, perbedaan. Dan awal perbedaan itu, kata para ulama, awal fitnah di tubuh kaum muslimin itu adalah karena pembunuhan Utsman. Korban pertama kali ini. Dari ini terjadilah perpecahan di antara kaum muslimin. Sampai akhirnya apa? Nanti terjadilah peperangan, perang Siffin, perang Jamal, kemudian perang Siffin. Nanti setelah itu muncul Khawarij, muncul Syiah, semuanya kelompok-kelompok yang menyimpang itu karena Utsman bin Affan ini. Sehingga Utsman bin Affan itu kayak uji coba pertama, fitnah pertama ini, korban pertama. Ketika ini sudah jatuh, maka fitnah semakin datang bertubi-tubi. Termasuk apa? Fitnah di antara para sahabat. Ya, nanti insya Allah akan kita jelaskan pertemuan berikutnya. Ini korban pertama yaitu Utsman bin Affan. Nanti korban kedua itu peperangan Jamal antara para sahabat. Demikian juga nanti perang Siffin. Nanti insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.